Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat ya. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan puasa. Dalam ketentuan puasa ada apa saja? Dalam ketentuan puasa ada 1. Pengertian puasa. 2. Ada syarat puasa. Syarat puasa ada syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Kemudian ada sunnah puasa, ada rukun puasa, hal yang membatalkan puasa, dan hal yang dimakruhkan dalam puasa. Untuk itu kita akan membahas satu persatu. Bulan puasa merupakan bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam karena di dalamnya terdapat keberkahan yang melimpah. Puasa. Puasa itu apa? Puasa itu adalah berasal dari kata shaum atau syam yang merupakan bentuk masdar dari shoma yasumu shauman wasiyaman yang artinya menahan atau mencegah. Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat, rukun, dan syarat-syarat tertentu. Setelah mengetahui pengertian puasa, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut terdiri dari 2, yaitu syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu apa? Syarat wajib puasa yaitu segala hal yang menyebabkan seseorang diwajibkan untuk puasa. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa terdiri dari apa saja? 1. Islam. 2. Baligh. 3. Berakal sehat. 4. Kuat atau mampu untuk berpuasa. Kemudian 5. Suci dari haid dan nifas. 6. Bermukim atau menetap. Syarat wajib puasa harus Islam. Kemudian yang kedua yakni baligh. Berarti anak kecil tidak diwajibkan untuk berpuasa karena belum usia baligh. Kemudian ada berakal sehat. Berarti orang yang gila itu tidak diwajibkan untuk berpuasa karena tidak memiliki akal sehat. Kemudian kuat atau mampu. Orang yang tua, orang yang berlanjut usia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Hanya yang mampu atau kuat untuk menjalankan puasa saja yang diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian suci dari haid dan nifas. Kemudian juga ada bermukim atau tidak dalam perjalanan atau musafir. Kemudian terdapat syarat sah puasa. Syarat sah puasa yaitu apa? Syarat sah puasa yaitu kondisi yang harus dipenuhi seseorang agar puasa yang dijalankan itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat sah puasa terdiri dari apa saja? Syarat sah puasa terdiri dari 1. Islam. 2. Mumayyiz. Mumayyiz yaitu mampu membedakan antara yang baik dan buruk, yang salah dan yang benar. Kemudian ada suci dari haid dan nifas dan berpuasa tidak pada bulan yang diharamkan atau hari yang diharamkan untuk berpuasa. Jika orang yang belum mampu mumayyiz atau belum mampu membedakan yang baik dan benar, maka puasanya tidak sah.
karena belum mampu untuk membedakan yang baik dan benar. Kemudian terdapat rukun puasa. Rukun puasa yaitu ada 2. Pertama, niat puasa. Niat puasa itu apa? Niat puasa yaitu adanya kesengajaan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu jika tidak diawali dengan niat maka tidak bernilai apa-apa. Karena innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu diawali dengan niat. Niat puasa dilakukan sebelum waktu fajar tiba, sebelum datangnya fajar. Niat puasa wajib harus dilakukan ketika sebelum waktu fajar. Sedangkan niat puasa sunnah boleh dilakukan ketika sudah terbit fajar, dengan syarat tidak melakukan atau tidak menjalankan hal-hal yang telah membatalkan puasa. Kemudian rukun yang kedua yaitu meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian ketentuan selanjutnya yaitu sunnah puasa. Setelah kita melaksanakan amalan yang wajib, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan amalan yang sunnah, di mana amalan sunnah ini untuk mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah. Sunnah puasa apa saja? Sunnah puasa diantaranya yaitu 1. Makan sahur. Makan sahur karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahassaru fa inna fis suhuri barokatan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur terdapat keberkahan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi makan sahur disunahkan ketika puasa. Kemudian yang selanjutnya yakni menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka ketika waktu maghrib telah tiba. Berbuka dengan yang manis-manis pun juga mendapatkan kesunahan dalam berpuasa. Kemudian yaitu memberi buka puasa atau taftir shaim. Kemudian ada lagi sunnah puasa yaitu meninggalkan semua perkara yang menghilangkan nilai puasa. Seperti apa? Seperti menggunjing, berbohong, berbicara kotor, dan lain-lain. Sebaiknya hal tersebut ditinggalkan ketika berpuasa. Kemudian sunnah puasa yang lain yaitu memperbanyak ibadah dan amal soleh seperti tadarus Al-Quran, bersedekah, dan lain sebagainya. Ada lagi yaitu beriktikaf di masjid. Iktikaf itu berdiam diri di masjid untuk melakukan ibadah. Nah, beriktikaf disunahkan ketika puasa karena nilai yang didapatkan dari iktikaf tersebut sangat baik, berpahala. Ketika sedang berpuasa, terdapat hal yang dimakruhkan dalam berpuasa meskipun tidak sampai membatalkan. Jadi sebaiknya perkara yang dimakruhkan ini ditinggalkan untuk menjaga nilai puasa kita agar tidak batal. Apa saja yang
yang dimakruhkan ketika berpuasa. Hal yang dimakruhkan yaitu diantaranya satu, ada berkumur secara berlebihan. Kemudian juga bersiwak atau menyikat gigi setelah tergelincirnya matahari. Kemudian juga ada mencicipi makanan meskipun tidak ditelan. Kemudian juga ada memperbanyak tidur ketika berpuasa, dan ada juga berbekam atau suntik. Setelah itu ada mengakhirkan waktu berbuka meskipun sudah datang waktu untuk berbuka puasa. Nah, tersebut dapat dikatakan sebagai hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Jika sedang berpuasa, berhati-hatilah untuk tidak melakukan hal yang dapat membatalkan puasa. Apa saja hal yang dapat membatalkan puasa? Di antaranya yaitu satu, ada makan dan minum dengan sengaja. Dua, muntah dengan sengaja. Tiga, murtad atau keluar dari Islam. Kemudian ada berhubungan suami istri pada siang hari. Ada juga keluar darah haid atau nifas. Kemudian juga ada keluar air mani dengan sengaja, dan terdapat juga merubah niat puasa dan hilang akal karena mabuk, pingsan, atau gila. Hal tersebut harus dihindari karena dapat membatalkan puasa. Oke, sekian materi tentang ketentuan puasa pada kesempatan kali ini. Di kesempatan pada hari ini kita telah mempelajari tentang ketentuan puasa. Apa saja yang terdiri dari pengertian puasa, ada syarat puasa, syarat wajib dan syarat sah puasa. Ada juga tentang rukun puasa, sunnah puasa, hal yang dimakruhkan dalam puasa, dan hal yang membatalkan puasa. Semoga anak-anak paham ya tentang materi ini. Kemudian pada pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas mengenai macam-macam puasa dan hikmah puasa. Tetap semangat ya anak-anak, kan aktivitas. Jangan lupa belajar dan berdoa. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Saya meminta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan apabila dalam bertutur kata. Mari kita akhiri dengan berdoa, membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.